Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Ada terbaru dari Mas Heri Pras ya. Mas Heri Pras itu meninggalkan musik sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun, dan memang beliau ini memberikan atau klarifikasi mengapa kok tidak konsisten dalam masalah konten-konten silat, karena silat itu butuh musik. Sehingga pada akhir-akhir ini Heri Pras itu beralih kepada tema untuk menghindari hal-hal yang bersifat musik, karena menurut Heri Pras musik itu sesuai dengan ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu diharamkan. Apa yang menjadi sikap dari Mas Heri Pras ternyata kok tidak sama ya. Atau memang tidak sadar Mas Heri Pras akan meninggalkan musik ya, ketika hukum musik itu dikatakan haram, ini itulah dilarang sesuai dengan junjungannya. Karena kemarin-kemarin itu tidak ada madhab yang madhab 4 yang menghalalkan musik. Tapi ini fakta menarik, ini fakta menarik. Mengapa? Karena Heri Pras sudah memberikan klarifikasi, sudah 3 tahun tidak membahas konten silat karena butuh musik, sehingga berpindah kepada tema yang lain. Tapi kok ini masih dilakukan ya? Coba kita buktikan. Ada 2 video, dan video ini ya kita simak. Ternyata tidak meninggalkan musik Mas Heri Pras. Simak dulu awalnya seperti ini. Bagi laki-laki kenapa dilarang? Terus musik. Nah, ini musik ini yang banyak berkelit ya. Banyak berkelit. Saya juga pecinta musik. Saya juga hobi menggunakan musik di video-video silat saya. Itulah kenapa saya berhenti membuat video silat, karena kalau membuat video action silat itu pasti menggunakan musik. Dan itu saya lakukan 3 tahun yang lalu. Dan setelah itu saya mulai sadar bahwa memang harus ditinggalkan hal seperti ini. Jadi apa? Saya meninggalkan dunia entertain. Saya meninggalkan dunia film. Saya meninggalkan dunia yang seperti itu. Saya mulai berhenti membuat konten silat. Karena apa? Konten-konten silat itu kadang butuh musik. Meskipun tidak dikasih musik bisa, tapi pasti karena ada musiknya katanya. Ya jelas lah, ketika ditinggalkan berarti hukumnya kan bermasalah. Sebagaimana tidak ada 4 imam madhab yang menghalalkan musik. Tapi ini ada video. Ada video yang ada musiknya. Ini gimana Mas Heri Pras ini? Apa tidak sadar ya? Ini saya akan putar video yang ada musiknya. فصفى في الأصول من أقوى كتب الأصول الشافعية. أعداد كبيرة مشوا على هذا الاختيار. طيب أنت دعوة مفتوحة للشباب يسمعوا أغاني؟ لا. دعوة أولا لي ولك. Perhatikan ya. ألا نحجر واسعا. دعوة لي وللشباب أن يستفيدوا من مساحات التنوع لإنضاج الرشد لديهم. يعني إيه إنضاج الرشد لديهم؟ يعني أنا أخذت بقول واحد من Jadi ini gimana ini Mas Heri Pras ini? Katanya meninggalkan musik, kok masih dilakukan? Hukumnya katanya haram, tapi kok yang direksen ada musiknya, mestinya harus dibuang musiknya itu. Apalagi sikap dan statement dari Heri Pras sudah menyatakan tidak ada imam madhab yang keempat yang menghalalkan musik, karena berangkatnya dari Ustadz Adi Hidayat ya, yang memberikan terjemah Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Kalau berbicara tentang musik ya, berbicara tentang musik adalah ini ada perkhilafan, dan memang ada beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang, satu contoh saya berikan contoh sebelum kita membahas musik. Hukmul ghina ya, hukum menyanyi itu ya pada dasarnya akan diperbolehkan, terkecuali nanti ada hal-hal yang negatif atau yang dikenal dengan amrun kharij ya, amrun kharij, maka bisa nanti hukumnya tidak diperbolehkan. Dan memang ini ada perkhilafan antara para ulama ya. Dan juga yang masalah syair atau syair ya, sebagaimana yang kemarin saya jelaskan. Kemudian juga yang perlu kita ketahui dan perlu kita menjadi sudut pandang hukum adalah masalah alat-alat musik itu. Karena alat-alat musik itu ada sebagian yang dinas secara sharih bahwa hukumnya haram. Itu bisa dicek sendiri dalam hadis ya, atau dalam perkataan para ulama, atau yang dikenal dengan ma'azif ya, atau alatut torbi, atau alat-alat musik ya.
seperti apa ya yang secara sore itu ya, seruling kayaknya, jadi seperti itu, ada nas-nas sore. Jadi kalau memang berbicara tentang hukum musik, atau seumpama musik itu bukan dari alat-alat yang dilarang oleh agama, ya tetap boleh, terkecuali nanti alatnya itu memang minal alati al muharramati, memang dari alat-alat yang diharamkan oleh agama. Ya alat-alat musik itu ya kan beraneka ragam kan ya, beraneka ragam, tidak satu komponen, tidak. Tapi suara musik itu memang dihasilkan dari alatut torbi, alat-alat musik atau alatul musik. Ya kita tinjau alatnya apakah sudah mendapatkan legalitas halal atau alatnya diharamkan. Itu kan perlu kita kaji bersama agar kita tidak menghukumi rata atau menghukumi secara umum musik itu haram. Jadi ini yang aneh Mas Heri Pras itu menghukumi musik itu tidak ada yang menghalalkan dan meninggalkan konten silat karena butuh musik, sehingga berubah tema, mereaksen dan menjunjung tinggi nilai-nilai pemahaman Salafi Wahabi, tapi kontennya kok ada musiknya. Ini kan aneh ini ya, musik itu haram tapi kontennya kok ada musiknya. Ini kan gimana ini? Ini apa ya, jeruk kok minum jeruk ini. Atau mungkin tidak sadar ketika memutarkan reaction video dari Habib Habib Al-Jufri ya, yang membahas tentang masalah konteks musik, tapi ternyata video tersebut ada musiknya, diputar oleh Mas Heri Pras, dan kemudian klarifikasi meninggalkan musik selama 3 tahun. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya tidak ingin merendahkan, tapi ini sudah kelewatan dari beberapa edukasi dan juga reaction dari Mas Heri Pras. Saya sering bilang, kalau masalah khilafiyah tak perlu kita perdebatkan. Yang penting Anda punya dalil, ya saya punya dalil. Dan jangan menganggap dalil saya ini tidak benar, itu yang tidak baik. Ini kan satu kebenaran menurut satu versi. Jadi kebenaran itu ya kita lihat individu orangnya. Kalau memang mempunyai dasar yang baik sesuai dengan maqalatul ulama, hadis dan Al-Quran. Jadi seperti itu Mas. Tapi saya heran juga dari Mas Heri Pras ini kok banyak pendukungnya ini. Katanya bongkar terus. Apa yang dibongkar? Manhajnya itu tidak sama. Ustadz Salafi itu manhajnya, pola pikirnya itu tidak sama dengan Aswaja. Jadi ketika latar belakang atau backgroundnya sudah tidak sama, ya pastinya ada ikhtilaf, ada perkhilafan antara ustadz Salafi dan juga orang-orang Aswaja. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali, kalau buat konten ya itu harus hati-hatilah agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Katanya haram tapi kok dilakukan, meninggalkan tema silat, berubah tema, kok masih ada musiknya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.